Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bu. Ya, Perkenalkan, nama saya Macha Skalabianmar dari Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka dari Prodi PGSD semester 4. Hari ini saya datang ke sini berniat untuk mewawancarai Ibu terkait pengenalan persekolahan. Pertama-tama, Ibu tolong perkenalkan diri boleh? Oke. Nama saya Ibu Nur Siti sebagai kepala sekolah di SDN Tomang 8 pagi. Ini tentang kultur sekolah ya Bu. Yang pertama, bagaimana pendapat Ibu terkait kultur sekolah dan pendidikan karakter? Di SD sini. Iya. Kultur itu kan merupakan kebiasaan ya, atau kebudayaan yang sudah dilakukan sehari-hari khususnya di sini. Nah, kalau kultur di sini ya tentunya berhubungan banget dengan karakter ya, apalagi sudah dilakukan oleh pemerintah untuk P3K ya, P2K, penguatan pendidikan karakter ya. Kita udah laksanakan. Nah, itu berhubungan dengan harapan sekolah bahwa peserta didik harus mempunyai karakter ya, atau istilah saya itu berakhlak ya, akhlak yang baik. Itu sudah dilaksanakan di sekolah sini. Pertanyaan selanjutnya ya Bu, kan pasti sekolah itu menginginkan peserta didik dengan karakter yang baik. Bagaimana cara pihak sekolah itu dalam mempersiapkan pendidikan karakternya itu Bu? Apakah dari pelajarannya, apa dari sisipan cara guru mengajarkannya agar pendidikan karakternya berjalan? Iya, udah pasti tadi udah Ibu bilang, kita sudah melaksanakan, tentunya ada di dalam kegiatan belajar mengajar ya. Guru mempunyai program mata pelajaran yang tentunya diselipkan sama pendidikan karakter itu, terutama di pendidikan agama Islam di sini. Pertanyaan selanjutnya, jika hasil pendidikan karakternya tidak sesuai Bu, ada anak yang tidak sopan seperti sopan dan lainnya, apakah pihak sekolah memiliki ide yang lain? Apa ada tambahan pembelajaran kah atau seperti apa? Iya, itu biasanya kita akan tidak bosan-bosannya ya mengulang di dalam mata pelajaran itu. Juga kita adakan di kegiatan pembiasaan. Itu dimulai pembiasaan biasa sebelum belajar. Lalu menurut Ibu, faktor apa saja yang memperlambat sama mempercepat pemahaman siswa dalam belajar? Belajar yang memperlambat dulu ya. Ya. Kalau memperlambat, faktor apa saja? Ya. Tentunya pertama dari siswanya ya. Siswanya kemauan belajarnya itu berkurang, itu dukungan orang tua biasa berkurang. Nah, kalau untuk peningkatan sebaliknya ya, orang tua banyak mendukung kerjasama dengan sekolah, anaknya jadi tambah semangat. Nah, itu akan pemahaman siswa. Juga dari gurunya tentunya kan selalu lihat semangat juga. Lalu Bu, yang kelima, apakah di SDN Tomang 08 pagi menerima siswa ABK? Kalau iya, bagaimana cara pengajarannya? Iya. Di SD negeri kita wajib menerima, tapi ada persentase ya. Satu kelas itu menerima 2 orang anak ABK gitu. Kebetulan memang di sekolah negeri ini kita nggak ada guru khusus untuk menangani anak ABK ya. Ya dengan semampunya guru kita bekerja sama, berunding bagaimana caranya bekerja sama dengan orang tua itu. Terus anak yang ABK ini kita minta tolong ke orang tua dibawa ke psikolog, psikiater, dan kita di situ dapat biasa sekolah dapat masukan dari dokter sana harus bagaimana sekolah menangani mereka. Kita ikuti itu untuk dokternya. Pertanyaan selanjutnya terkait struktur organisasi dan tata kerja sekolah Bu. Yang pertama, setiap instansi kan pasti memiliki peraturan Bu.
Di SD Taman 08 Pagi sendiri ini, apakah peraturannya disusun oleh sekolah atau mengikuti peraturan dari pemerintah? Dua-duanya ya, kita dari pemerintah ada anjuran, tapi melalui pengawas, biasanya dari Kasata terus ke pengawas mengadakan pertemuan dengan kita, kasih masukan, terus kita berundi, kita itu buat untuk apa namanya tata tertib sekolah, untuk guru, untuk siswa, untuk orang tua juga ada. Lalu yang kedua Bu, untuk meningkatkan kinerja guru dan karyawan SDN Taman 08 Pagi, apakah diberlakukannya evaluasi secara bertahap? Ada setiap tahun, setiap tahun atau setahun bisa 2 kali per semester. Setiap dibutuhkan aja gitu ya? Atau Enggak, selalu itu rutin. Rutin. Ada istilah rapot guru ya. Lalu yang ketiga Bu, bagaimana cara Ibu sebagai pimpinan sekolah, kepala sekolah dalam mengatasi masalah di sekolah, baik masalah siswa ataupun guru? Misalnya kalau untuk siswa ya tentunya dengan gurunya kita dengan orang tua berunding, dipanggil orang tua untuk menangani masalah ini untuk mendapatkan solusi. Lalu Bu, di SDN Taman 08 Pagi, aspek evaluasi apa saja yang ditinjau demi meningkatkan kualitas sekolah? Aspek pembelajaran maksudnya? Iya Bu. Kalau untuk dari siswa kita adakan ulangan-ulangan ya, ada ulangan tengah semester gitu ya, ada ulangan semester, ada ulangan akhir tahun. Peningkatan guru ada juga mengikuti diklat-diklat yang diadakan oleh pemerintah maupun inisiatif guru sendiri. Lalu yang kelima Bu, dalam pengambilan keputusan di SDN Taman 08 Pagi, apakah keputusannya itu ditentukan secara musyawarah atau pendapat pribadi Ibu sebagai kepala sekolah? Musyawarah dulu, minta masukan-masukan, kalau memang mentok ya, saya mutusin gitu. Pertanyaan selanjutnya Bu, tentang implementasi peraturan dan tata tertib sekolah. Pertanyaan pertama, apakah tata tertib di SDN Taman 08 Pagi diberlakukan dengan ketat atau disesuaikan dengan kondisi lingkungan Bu? Maksudnya kayak kan pasti ada peraturan memakai sepatu ya Bu. Apakah kalau hujan itu tetap mesti pakai sepatu atau boleh diperbolehkan memakai sendal? Kadang ketat gitu ya, ketat kita awalnya kita kasih tahu orang tua bahwa punya sepatu jangan satu gitu kalau musim hujan gitu. Tapi ada kendor juga kadang-kadang, tergantung dari kemampuan anak, biasanya kan ada yang kurang mampu punya sepatu sakit, ada juga lah fleksibel ya. Lalu yang kedua, apakah seluruh guru, siswa, dan orang tua mengetahui dan menaati tata tertib yang berlaku di sekolah ini? Harus. Lalu Bu, sanksi apa saja yang diperlakukan sekolah? Jika ada, tolong sebutkan dari yang misalnya paling ringan sampai ke paling beratnya itu seperti apa Bu? Oh iya, pertama mungkin dengan teguran ya, teguran ke anak dulu yang bisa 2-3 kali masih sama, kita panggil orang tua gitu. Kalau udah nggak ada berubah juga, kita bikin surat perjanjian. Apalagi kalau yang parah itu bisa dikeluarin dari sekolah. Lalu Bu, apakah ada reward tersendiri untuk siswa yang menaati peraturan? Menaati peraturan, rewardnya tentu dengan penilaian guru gitu ya, memuji. Dipuji ya Bu? Dipuji. Lalu Bu, jika seorang guru melakukan pelanggaran tata tertib, apa yang akan dilakukan pihak sekolah? Apakah mengajak orang tua siswa seperti komunitas sekolah berdiskusi atau hanya pihak sekolah saja Bu? Kita panggil orang tua juga komite kalau memang. Identifikasi kegiatan seremonial formal di sekolah Bu. Yang pertama, apakah di sekolah ini mengadakan upacara bendera rutin setiap minggu? Ya, setiap hari Senin. Yang kedua, bagaimana mekanisme pembagian tugas untuk petugas Bu? Apakah bagi list setiap kelas atau siapa aja yang mau? Kita bentuk itu ya, regu ya. Jadi Paskibra itu biasanya dari kelas tinggi
kelas 4 dan 5 gantian. Minggu pertama kelas 5 kelas 4, minggu kedua ntar kelas 5. Lalu Bu, apakah di sekolah ini mengadakan rapat rutin untuk para guru? Iya, 1 bulan sekali. Lalu apakah di sekolah ini mengadakan rapat rutin untuk para guru dan orang tua? Jika ada, apa saja yang dibahas di rapat tersebut? Kalau dengan guru itu udah biasa tanggal 1 bulan sekali ya, banyak ya tentang kemajuan peserta didik, kemampuan anak-anak. Kalau sama orang tua juga sudah beri untuk kemajuan anak-anak belajarnya. Lalu Bu, di SDN Taman 08 tadi, apakah setiap memulai KBM itu ada briefingnya dulu? Apabila ada, apa saja yang dibahas dalam briefing tersebut? Ada, itu biasanya kita briefingnya 15 menit ya, maksimal ya. Kita tekankan ke guru untuk melaksanakan pembiasaan dulu, lalu mengadakan evaluasi kekurangannya apa yang kemarin, hari ini harus ada peningkatan. Pertanyaan selanjutnya Bu, tentang identifikasi kegiatan rutin berupa kurikuler, kokurikuler, dan ekstrakurikuler. Yang pertama, bagaimana pendapat Ibu dengan adanya kurikuler, ekstrakurikuler, dan kokurikuler? Kalau kita adanya ekstrakurikuler ya. Lalu Bu, yang kedua, apa saja kegiatan ekstrakurikuler yang ada di sekolah ini? Ada kegiatannya, ada 4: pramuka, menari, silat, futsal. Yang ketiga Bu, apakah ekstrakurikuler menjadi tambahan pelajaran yang wajib diikuti oleh siswa sekolah? Tidak. Tapi ada yang wajib pramuka. Pramuka wajib ya? Wajib pramuka. Kalau yang lain yang kita bagi gitu ya, yang mau dan berbakat. Lalu Bu, pada waktu dan pukul berapa ekstrakurikuler dilaksanakan? Setelah sekolah jam 1. Setiap ekstrakurikuler sama jamnya atau beda? Kecuali silat itu sebelum sholat Jumat ya. Kalau yang lainnya setelah sekolah, harinya yang berbeda. Yang kelima Bu, apakah kegiatan ekstrakurikuler didukung oleh sekolah untuk lombanya, untuk pelatihannya? Didukung. Pertanyaan selanjutnya Bu, tentang identifikasi praktik pembiasaan dan kebiasaan positif di sekolah. Yang pertama, ketika memulai dan mengakhiri KBM, apakah siswa diajarkan untuk terbiasa membaca doa bersama? Iya, itu pasti harus. Lalu Bu, apakah pihak sekolah membiasakan siswa untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya sebelum KBM? Iya. Apa cuma lagu Indonesia Raya atau lagu daerah juga? Ada lagu daerah kalau mau pulang. Lagu daerah. Mau pulang sekolah, lagu daerah. Yang ketiga Bu, 1 minggu sekali. Kalau yang ini Indonesia Raya setiap hari. setiap hari. Yang ketiga Bu, apakah pihak sekolah menanamkan jiwa literasi pada siswa dengan membiasakan siswa membaca buku sebelum memulai KBM sesuai LPP? 15 menit ada kegiatan literasi sebelum belajar. Selanjutnya, apakah siswa ditanamkan sikap bertanggung jawab atas kebersihan kelas dan sekolahnya? Iya, dengan diadakannya piket ya. Selain piket, apa ada kegiatan gotong royong? Ada tiap Jumat, ada Jumat bersih. PSN, tiap hari Jumat. Yang terakhir Bu, bagaimana proses kegiatan keagamaan di sekolah berlangsung? Apakah ada sholat berjamaah untuk yang Islam dan acara keagamaan yang lain untuk yang non-Islam? Ada yang Islam sholat duha bergantian bagi kelas, dan itu tiap minggu ya. Kalau sholat duha ya, kalau sholat duha bersama semua kelas tiap Jumat. Kalau hari biasa per kelas. Kalau non-Islamnya Bu, apa tetap tinggal di kelas atau siat yang lain sholat duha? Kebetulan di sini nggak ada non-Islam. Sekian Bu pertanyaan dari saya. Mohon maaf jika ada salah-salah kata ya Bu.
Terima kasih Ibu sudah menerima saya di sini untuk wawancara Ibu. Saya izin pulang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggak apa-apa, semoga sukses ya. Dia apa apa nih? Enggak namanya Maca. Maca. Namanya enggak umum ya. Iya, namanya enggak umum. Ya udah. Terima kasih ya Bu.